Seluruh umat nabi-nabi di zaman dahulu yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya pada saat itu tidak menyimpang, tidak menyeleweng dari ajaran Allah dan Rasulnya, pada saat itu mereka disebut muslimun. Karena apa? Agamanya Islam. Itu yang disebut dengan al-Islam bimaknal am. Kalau lihat dalam himpunan putusan tarjih ya, bab akidah itu jelas apa itu Islam. Apa itu Islam ya? Agama Islam ini adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Itu kan definisinya di tarjih Muhammadiyah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, hanya bedanya syariat Islam inilah syariat yang menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya. Jadi ada agama, ada syariat. Agama itu pokoknya, pokok tauhidnya itu tauhid, itu agama. Jadi milah Abraham itu agama tauhid, itulah agama intinya agama Islam. Seluruh agama yang dibawa, dipeluk dan diyakini oleh seluruh nabi dan rasul itu namanya agama Hanya Islam yang sekarang itu menjadi sebuah nama khusus untuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Itu untuk membedakan dengan umat agama lain yang keluar dari agama Islam yang dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka sudah menciptakan, membuat agama baru namanya Yahudi, namanya Nasrani. Nah, kita lihat di sini tafsirnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Yaqulu tabaraka wa ta'ala raddan 'alal kuffari fi mabtada'uhu wa ahdatsuhu minasyirki billah. Allah Ta'ala berfirman untuk membantah orang-orang kafir ya, karena mereka telah membuat bid'ah, buat sesuatu yang baru, wa ahdatsuhu, dan mereka membuat sesuatu yang baru itu berupa apa? Asyirki billah, yaitu perbuatan atau keyakinan syirik kepada Allah. Al-mukhalifi li millati Ibrahim al-Khalil imamil hunafa, di mana akidah syirik kepada Allah itu menyelisihi, menentang agama Ibrahim sebagai apa? Beliau ini adalah panutan imamnya orang-orang yang lurus. Fa innahu jarrada tauhid rabbih tabaraka wa ta'ala falam yad'u ma'ahu ghairahu. Kenapa Nabi Ibrahim itu dia memurnikan tauhid kepada Tuhannya dan tidak menyembah Tuhan selain Allah. Wala asyraka bihi tarfata ainin. Nabi Ibrahim juga tidak pernah menyekutukan Allah dengan yang lain walaupun sekedipan mata. Dia berlepas diri dari segala sesuatu sesembahan selain Allah. Dia menyelisihi seluruh kaumnya sampai dia berlepas diri dari bapaknya sendiri. Apa firman Allah? Nah, di sini Imam Ibnu Katsir menyebut beberapa surat ayat dari Al-Qur'an yang membuktikan bahwa Ibrahim itu bukanlah orang musyrik. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kan sebagian ini ayatnya dijadikan doa iftitah. Jadi ini membuktikan ayat-ayat bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Dia berlepas diri dari semua sesembahan. Maka itu ini dibantah oleh Al-Qur'an. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Apa maksudnya? Dalam tafsir dikatakan ya, siapa saja yang membenci millah Ibrahim. Millah itu artinya apa? Jalan hidup yang dipilih oleh Nabi Ibrahim. Metode ya Nabi Ibrahim dalam beragama, lalu kemudian dia menentang, menyelisih, membencinya, maka orang itu illa man safiya nafsah, dia adalah orang yang membodoh-bodohi dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang berbahagia ini pada tanggal 24 apa berapa nih? 22 Muharram. Ya, kecepatan. 22 Muharram 1446 Hijriah, kita masih diberikan nikmat karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan lebih bersyukur lagi pengajian Ahad kita pada pagi hari ini di pekan keempat bulan Masehi. Ini juga dibersamai oleh jamaah ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Jakarta mana ini? Jakarta Pusat, Masya Allah. Jadi bersama ibu-ibu Aisyah Jakarta Pusat, ya, berbarengan tadi pagi menyelenggarakan kajian, ya, Semarak Muharram 1446 Hijriah, lanjut sampai sekarang ini non-stop. Nah, namanya ibu-ibu itu luar biasa, ya, multitasking. Yang kedua multi talent, nyuapin anak bisa, nyuapin lakinya juga bisa. Masya Allah, ya. Kemudian juga kerjaannya non-stop. Ini luar biasa nih. Saya bingung dari pagi jam berapa kemarin? Jam 6, setengah 6. Berarti belum masak di rumah, apa udah? Wah, luar biasa. Jadi udah beres bapak-bapak, ya, jangan salah. Ini ibu-ibu datang kemari ke Masjid At-Tanwir ini semua udah beres urusan dapur. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Pagi hari ini sesuai dengan jadwal rutin saya, kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir. Terus yang mau dikaji apa ayatnya Pak Ustadz? Insya Allah kita akan mengkaji ayat-ayat tentang millah Ibrahim. Tentang apa? Millah Ibrahim. Millah Ibrahim itu artinya agama Ibrahim. Akidah yang diyakini oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran ada 6 ayat yang mengulang kata-kata millata Ibrahim, dan selalu itu dikaitkan dengan agama Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 130, silakan catat. Yang kedua masih di surat yang sama, Al-Baqarah 135. Yang ketiga ada di surat Ali Imran 95. Berikutnya yang keempat ada di surat An-Nisa 125. Lalu yang kelima di surat Al-An'am ayat 161, dan yang keenam terakhir ada di surat An-Nahl ayat 123. Catat baik-baik. Insya Allah. Kira-kira apa yang mendasari, melatar belakangi Pak Ustadz ini kok bahas tafsir millah Ibrahim dari tafsirnya Ibnu Katsir? Ada pertanyaan begitu ya, terutama bagi ibu-ibu Aisyah yang baru ikut bergabung pengajian Ahad pagi di At-Tanwir ini. Karena di sini pengajiannya campur ya, maksudnya walaupun duduknya nggak campur, tapi ini dihadiri oleh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu setiap hari Ahad pagi jam 8 di Masjid At-Tanwir. Di sini kagak ada hari liburnya, libur nasional kagak ada di sini. Ya, kayak warung Madura. Ya, liburnya kapan? Kiamat buka setengah hari. Sama itu kayak pengajian At-Tanwir begitu. Dia baru libur kalau pas kiamat aja. Insya Allah. Bukanya setengah hari aja kiamat. Jadi begini, kenapa saya mengkaji millah Ibrahim ini ya dalam tafsir Ibnu Katsir? Karena kan sekarang lagi rame. Rame apa? Rame heboh ya, kontroversi ya, ada 5 anak muda yang datang ke Israel.
ya kan? Ya kalau Bapak Ibu ramenya cuma ngeributin orangnya doang. Kalau saya nggak peduli. Kok bisa nggak peduli? Saya bukan ngeributin orangnya. Mau orangnya kayak apa, dari ormas apa, ya, mau dia tua, mau dia muda, setengah tua, ya, sama aja. Sama apanya? Hinanya. Ya. Saya pernah mengatakan begini, berdialog antar umat beragama itu bagus. Ya, dialog bagus nggak? Bagus. Kita ngobrol dengan orang agama lain. Ya, di sebelah kantor Muhammadiyah ini kan juga sekolah agama lain. Ya, tuh parkiran di sono penuh. Kata gue, kenapa ini? Apa ada pengajian ibu-ibu? Kagak ada. Ibu-ibu naik bajai, mikrolet. Lah ini parkiran siapa ini, kok udah penuh aja kita gak dapat parkir? Itu orang sebelah Pak Ustadz. Ya, lagi ada acara apa? Lari pagi, tahap apalah. Oh ya, itu toleransi bagus. Kita juga kalau ada acara parkir juga di tempat dia. Boleh kan? Boleh. Sampai Masjid Istiqlal aja bikin terowongan buat parkir. Buat parkir doang, itu tujuannya ya. Jadi menghubungkan. Jadi kalau parkir Istiqlal penuh bisa di lorong sebelah sono. Parkir sono penuh bisa parkir di lorong Istiqlal, kan begitu. Ya, selama bukan bikin lorong masuk tahu-tahu masuk ke Masjid Istiqlal, ke tempat ibadah kita, ya. Nah, itu nggak benar. Dialog itu antara umat beragama boleh, bagus. Islam tidak menutup pintu dialog. Tapi kalau Anda berdialog, kira-kira dialog dengan orang atau tokoh agama yang tokoh ini memang kegiatan utamanya, giatnya adalah untuk memurtadkan orang Islam. Kira-kira Anda mau berdialog nggak? Ya? Boleh dialog, pentungin dia dulu. Ngingetin dia, lu jangan macem-macem, ya, jangan suka mendakwahkan agama ente kepada kita. Kan sudah ada aturannya, ya, aturan presiden tuh zaman Pak Harto, keputusan Menteri Agama, nggak boleh agama apapun di Indonesia, ya, menyebarkan dakwah agamanya di tengah komunitas yang sudah beragama. Ya, kalau di komunitas yang belum punya agama, ateis, silakan aja. Silakan fastabikul khairat. Ya. Sebenarnya umat Islam juga berhak loh, wajib mendakwahkan kepada non muslim, tapi kan kita punya tenggang rasa. Betul. Kalaupun kita dialog, itu dialognya ilmiah, artinya dakwah kepada umat non muslim itu bukan dengan cara iming-iming uang, iming-iming makanan, iming-iming sekolah, iming-iming bantuan ekonomi, sembako dan sebagainya, tapi dengan ilmiah, rasional. Makanya ada gerakan teman-teman para asatidz ulama kita yang membuat lembaga-lembaga dialog, itu isinya adalah tentang dakwah kepada para pendeta, tapi dengan cara yang ilmiah, rasional dan tidak menghujat. Membuktikan kebenaran Islam dan memperlihatkan ini loh, ada masalah di dalam teologi kalian, kan gitu. Tapi kalau ngiming-iming, kalau mengajak, memaksa, meneror, itu nggak boleh. Ya, nah kita ini masih tenggang rasa, toleran, nggak sampai mengajak seperti itu. Bahkan dilarang dalam agama Islam. Kenapa? La ikraha fid din, tidak ada larangan, tidak boleh kita memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya. Kalau ada kita bermanis-manis, berdialog manis dengan orang yang suka memurtadkan umat Islam, itu saya bilang adalah tindakan kebodohan. Dan kalau ada orang mau berdialog, bermanis-manis muka dengan penindas, dengan penjajah, itu bukan lagi kebodohan, namanya kedunguan. Ya gak?
Orang nindas, membunuh, membantai saudara-saudara kita tiap hari. Kita datang kepada dia berdialog manis-manis. Nah, itu kan orang nggak punya hati nurani. Mau dipakai casing apa juga, itu nggak benar. Apalagi dialog itu digunakan oleh mereka, ditunggangi oleh mereka, ya. Kita ini diposisikan sebagai apa? Sebagai objek. Supaya apa tujuannya? Dialog Muslim Yahudi ini kan sekarang lagi digencarkan nih. Kalau dulu dialog antara Kristen Islam atau Muslim Kristen, ya, ada komisi internasionalnya, ya. Baik di Vatikan, di Al-Azhar, di mana-mana, di negara-negara terutama mayoritas yang beragama Islam itu ada. Nah sekarang trennya 10 tahun terakhir ini adalah, bahkan mungkin jauh sebelumnya, tapi dulu masih samar-samar, masih pelan-pelan suaranya, nggak kencang, ya. Ini mulai apa? Diperkenalkan, diprogramkan dialog antara Muslim dan Yahudi. Di tengah adanya penindasan, pembantaian, genosida dan kezaliman yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Sebenarnya hubungan umat Muslim dengan Yahudi dalam sejarah itu tidak selalu konflik. Ada masa konflik seperti di zaman Rasulullah SAW, ya, dan awal Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Karena mereka mengkhianati perjanjian Madinah. Mereka akhirnya membantu kaum musyrikin memerangi umat Islam, ya, dalam perang Ahzab. Ada perang Bani Quraisyah, ada macam-macam. Bahkan ada upaya mereka untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi Nabi lagi berdakwah di kampung mereka, itu di atas ada orang mau nimpain batu besar. Itu di Bani Qainuqa. Ya, Bani Nadir, mohon maaf. Ya, Bani Nadir. Akhirnya Jibril memberitahu Rasulullah, jangan kamu sender di situ. Ya, itu kejadian berkhianat. Ada lagi di Bani Qainuqa pasar, ada seorang wanita muslimah lagi belanja barang di toko Yahudi, diganggu sama orang-orang Yahudi. Ya, mereka melakukan pelecehan seksual. Lalu teriaklah, dia minta bantuan, ditolong sama seorang Muslim laki-laki di situ. Orang Muslim yang mau nolong ini akhirnya dibunuh, dikeroyok sama orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah mengirim pasukan untuk memusnahkan orang Yahudi itu. 2, ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir udah. Yang ketiga nih, yang terakhir, Bani Quraisyah. Mereka mengkhianati perjanjian Madinah. Kenapa? Karena mereka membantu kaum musyrikin Mekah dalam perang Ahzab, perang Parit, perang Khandaq, ya. Maka setelah selesai perang Ahzab, Allah Subhanahu wa taala hancurkan pasukan kaum musyrikin Quraisy dengan mengirimkan apa? Angin puting beliung dingin yang menghancurkan tenda, ya, menghancurkan kendaraan-kendaraan mereka, ya, sehingga mereka tidak bisa bertahan di tendanya. Kemudian mereka pergi pulang ke Mekah tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun melukai umat Islam. Maka setelah kekalahan kaum musyrikin itu, Nabi menggerakkan pasukan kaum muslimin untuk ke perkampungan Bani Quraisyah, mengepung kampung mereka, benteng-benteng mereka. Nah, itulah kemudian turun surah Al-Hasyr. Di dalam surah Al-Hasyr juz keberapa? Ke-28. Ya, Al-Hasyr. Itu Al-Hasyr itu artinya evakuasi, pengumpulan orang-orang Yahudi Madinah, dievakuasi, dikumpulin, dikeluarin dari Madinah, diusir dari Madinah. Sehingga apa? Tidak boleh ada orang Yahudi di Madinah, bahkan di Jazirah Arab. Nabi SAW berwasiat, tidak boleh ada dua pengikut agama yaitu Islam dan Yahudi di Jazirah Arab ini. Nggak boleh berkumpul di sini.
Maka wasiat itu dijalankan oleh Khalifah Umar bin Khattab, seluruh jazirah Arab semua dibersihkan dari Yahudi. Ya kalau mereka mau hidup ya hidup, ente pindah, jangan, nggak boleh di sini. Silakan hidup di tempat lain. Tapi di jazirah Arab nggak boleh. Nah, hadirin rahmati Allah, setelah itu ya, hubungan Muslim dengan Yahudi ini ya, ada masanya juga mereka ini akur. Ya. Ketika menghadapi kejahatan kebiadaban kelompok Kristen. Ya, jadi Kristen itu juga ada jahatnya juga. Dalam sejarah ada. Ya, di dalam sejarah Islam itu ada, meskipun dikatakan di dalam surat Al-Maidah itu ya, itu yang paling dekat hubungannya dengan orang-orang Muslim beriman itu adalah orang-orang yang mereka mengatakan kami adalah Nasrani. Ya, itu dalam konteks siapa? Raja Negus dari Habasyah atau Abesinia. Sekarang itu daerahnya namanya apa itu? Ethiopia. Ya, di Ethiopia, benua Afrika itu negara yang sampai sekarang alhamdulillah mayoritas Muslim, dan di situ ada bekas Raja Negus ya, yang menerima sahabat Nabi SAW hijrah pertama. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, ada hijrah dulu ke Habasyah. Ya, itu beberapa puluh orang sahabat Nabi termasuk Ja'far bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan beserta istrinya, yaitu anak atau putri Rasulullah SAW. Itu hijrah ke Habasyah. Nah, di masa-masa kelam hubungan Muslim dan Kristen, Yahudi ini menjadi partner kita. Ya. Contohnya di mana? Ketika di Andalusia. Di Andalusia itu umat Islam berkuasa lama, selama 7 abad. Dari abad awal ke abad ke-8, 711 Masehi, sampai Islam keluar secara total dari Spanyol, itu tahun 1492 ketika Granada jatuh ke tangan umat Katolik. Berapa abad? 8 abad, hampir 8 abad. Jadi 711 sampai 1492. Jadi kurang lebih 780 tahun. Ya, itu lama tuh peradaban itu. Ya, makanya kalau ibu-ibu pengen tahu sejarah peradaban Islam di Eropa, mesti datang ke Spanyol. Ya, itu yang namanya Real Madrid, Barcelona, apa segala macam, itu semua kota-kota Islam. Menara-menara masjid banyak di sana. Ya, ulama-ulama yang lahir di Cordova, di Toledo, di Sevilla, ya, di Madrid, itu banyak sekali. Ya. Terutama para ahli fikih, para ahli tafsir, para ahli hadis, ahli sastra, itu banyak sekali ulama-ulama kelahiran Spanyol. Ya, luar biasa. Nah, ketika itu hubungan umat Islam dengan Yahudi akur. Kenapa? Karena Yahudi dilindungi oleh umat Islam dari apa? Dari kekejaman Katolik. Setelah ada inkuisisi di Eropa, tahun 1492 Spanyol mengusir umat Islam dan Yahudi ini ya diterima sebagai penerima suaka politik di kerajaan Ottoman Utsmaniyah yang ada di Turki. Ya, maka dia diterima tuh di Turki, ya, di Afrika Utara, di Tunis, di Maroko ada beberapa komunitas Yahudi. Kenapa? Mereka lari dari kejaran orang-orang Kristen di Spanyol, menyelamatkan diri bersama umat Islam. Mereka tinggal di bawah perlindungan Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Turki sampai abad modern tahun 1917. Yahudi internasional berkolaborasi dengan Inggris untuk menghancurkan kerajaan Ottoman Turki, kerajaan Islam Turki. Dalam apa? Perang Dunia ke-1. Perang Dunia berapa? Ke-1. Ini ibu udah lahir belum? Belum ya? Mungkin neneknya baru udah lahir di situ. Tahun 1915 ya, kalau nggak salah, sampai 18, 3 tahun.
Nah 1917 ya, Perdana Menteri Inggris atau Menteri Luar Negeri Inggris ya, James Arthur Balfour itu mengeluarkan surat perjanjian atau deklarasi janji Inggris untuk memberikan tanah Palestina kepada bangsa Yahudi kalau dia menang perang dunia ke-1. Nah itu, jadi penjajahan Palestina itu dimulai dari tahun 1917 sebenarnya. Tapi yang berkuasa di situ Inggris. Inggris yang kasih jalan masuk. Ya. Mulailah Yahudi membeli tanah, membeli ladang, membeli kebun, membeli properti ya di Palestina. Ya, walaupun saat itu kerajaan Ottoman Turki masih ada, masih berdiri, tapi udah lemah. Kenapa? Kalah perang dunia ke-1 dan puncaknya tahun 1924 kerajaan Islam Turki itu bubar. Kekhalifan Islam bubar, diganti dengan republik, udah lepas betul Palestina dari umat Islam. Dan sejak tahun 1924 sampai 1945 perang dunia kedua itu semakin banyak imigran Yahudi datang dari Eropa, terutama setelah Hitler ya, Adolf Hitler dari Jerman, Nazi Jerman itu mempersekusi, banyak membantai orang-orang Yahudi dalam peristiwa Holocaust sekitar tahun 42 tahun 40 sampai 44. Maka lalu kemudian mereka berbondong-bondong dalam jumlah besar, mereka datang ke Palestina minta perlindungan umat Islam. Jadi begitu ceritanya. Nah, itu hubungannya masih bagus, tapi jadi udah buruk di hubungan. Ya. Kenapa? Karena mereka ingin mencaplok tanah Palestina yang dulunya mereka dilindungi oleh umat Islam, tapi setelah diberi janji oleh Inggris, mereka ini ya mereka ngelunjak, merasa punya kekuatan, menunggangi Inggris, menunggangi Amerika sebagai pemenang perang dunia kedua. Lalu mereka mau mendeklarasikan berdirinya negara untuk bangsa Yahudi yaitu Israel. Ditentanglah oleh bangsa Arab, umat Islam baik di Palestina maupun di seluruh dunia Arab. Maka terjadilah perang tahun 48 setelah negara Israel berdiri tahun 48 itu. Nah itulah mulai konflik. Nah sekarang kalau kita pengen dialog dengan Muslim dengan Yahudi di tengah penjajahan Palestina, penindasan terhadap bangsa Palestina, dan sudah jelas mereka melakukan pelanggaran hukum internasional, melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. Setelah keluar kemarin beberapa hari yang lalu keputusan internasional Court of Justice ya, di mana? Di Belanda ya, Mahkamah Internasional memutuskan apa? Bahwa pendudukan Israel di atas tanah Palestina itu adalah ilegal. Maka mereka harus keluar, angkat kaki dari tanah Palestina. Mereka tidak punya hak sejarah, ya, hak politik, hak ekonomi, hak sosial nggak punya. Itu keputusan internasional itu. Maka di tengah situasi seperti itu, kalau kita dijebak untuk melakukan dialog antara Muslim Yahudi, pasti ada tujuan-tujuannya. Nggak jauh tujuan-tujuannya daripada tujuan politik. Ya, pasti ada apa? Ada udang di balik bakwan. Ya, udangnya udang asli, bukan udang rebung, gede. Ya, karena ini duitnya gede. Maka dia menebar jaring-jaringnya. Apa jaring yang paling berbahaya? Yaitu tahun 2017, saya bicara ini kronologi dulu ya sebelum tafsir. Orang kalau baca tafsir Al-Quran, kalau nggak tahu baca sejarah, bingung nanti. Apa kaitannya dengan ayat-ayat itu? Karena ayat Al-Quran itu berdialog dengan kita, dengan situasi apapun, dengan kondisi apapun yang dihadapi oleh umat Islam, kita dapat cari petunjuk dari Al-Quran. Tapi dengan syarat apa? Kita ngerti situasi sekarang ini, lalu kita kaitkan dengan situasi ketika Al-Quran dulu tuh turun.
2017 Amerika sudah sesumbar ingin memberikan paket perjanjian yang namanya Deal of Century, perjanjian abad ini. Ya, jadi Amerika dan Israel ini ingin membuat perdamaian baru di Timur Tengah dengan menyingkirkan negara Palestina. Tidak ada yang namanya negara Palestina. Tidak ada hak Palestina punya ibu kota di Yerusalem atau Al-Quds Asy-Syarif. Tidak ada hak bangsa Palestina yang mengungsi tahun 48 yang jumlahnya kurang lebih ada 6 juta orang di luar, tidak ada hak untuk kembali lagi. Wilayah-wilayah yang ada di tepi barat dan jalur Gaza itu akan diatur oleh melalui kesepakatan internasional baru, ya, tetapi semuanya berada di dalam satu state, satu negara saja namanya Israel. Maka tidak ada yang namanya solusi dua negara. Dulu ketika tahun 93 perjanjian Oslo, perjanjian damai Arab Israel, itu menjanjikan adanya dua negara, Israel dan Palestina. Makin kesini 2017 nggak ada namanya negara Palestina. Tahun 2018 Amerika memindahkan kedutaan besarnya kemana? Ke Yerusalem. Sebagai simbol ini adalah ibu kota abadi untuk Israel. Ditentang oleh masyarakat Arab, lalu kemudian tahun 2020 dibuat kesepakatan, dibujuk 4 negara Arab untuk menandatangani perjanjian politik dengan Israel namanya Abraham Accord. Uni Emirat Arab bulan Agustus 2020, Bahrain September 2020, Sudan Oktober 2020, Maroko, kerajaan Maroko itu Desember 2020. 4 negara. Dari situ apa? Dari situlah kemudian mereka menggencarkan kampanye agar diterima oleh dunia Islam, nih si Israel ini, ya, penjajah ini, penindas ini, supaya dia diterima oleh dunia Islam, bukan cuma perjanjian politik, tapi ingin menaklukkan kawasan dunia Islam ini dengan apa? Dengan paket dialog antar Muslim dan Yahudi yang namanya mempromosikan apa? Abrahamic religions atau Abrahamic faith, ya, agama Abraham. Agama Ibrahim itu katanya ada 3, Yahudi, Kristen dan Islam. Nah ini harus di blender jadi satu, ya, namanya agama Ibrahim, ad-diyana al-Ibrahimiyah, jadi satu agama Ibrahim yang menyatukan 3 agama di dunia Islam dan dunia Arab, ya, membentuk negara konfederasi di Timur Tengah di bawah kendali dan kontrol Israel. Ini proyek politiknya. Maka dari tahun 2001, ya, disebarkan ke dunia Islam kampanye ini. 2022 udah mulai buka kantor di Jakarta. Lembaga namanya Rahim, The Ibrahim Heritage Study Center for Peace. Itulah lembaga yang didirikan oleh anak-anak muda yang kemarin pergi ke Israel. Oh, bulat. Paham? Sampai sini paham kronologinya? Kalau nggak diceritain kagak paham. Inilah lalu kemudian yang menyebar, merembes kemana-mana, ya, namanya air, ya kan, bocor, halus, dikit, akhirnya bocor gede, masuklah dia ke Istiqlal, masuklah dia ke apa namanya NU, masuklah dia ke UIN, masuklah dia ke Muhammadiyah. Loh, kok jangan? Nah, emang udah masuk. Buka aja lihat berita Republika. Ada kerjasama pelatihan guru-guru. Ya mohon maaf ini saya sampaikan di sini ya, supaya gini introspeksi, dihentikan kerjasama itu. Kenapa? Karena pakai institut namanya Lemena untuk menyebarkan paham Abraham religion atau Abrahamisme ini.
Sudah ada 5 angkatan atau 8 angkatan, itu kurang lebih ribuan guru yang sudah di training secara online, kerjasama dengan Leimana Institute. Nah, Institute ini sayap lembaga yang menjadi operator ya think tanknya Yahudi, American Jewish Committee, yang mendatangkan tokoh dari sana Yahudi untuk ceramah di berbagai institusi dan lembaga Islam di Indonesia. Nah, ini namanya bocor. Maka kita harus mengerti apa itu Abraham religion, apa itu millah Ibrahim. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an dari 6 ayat tadi, saya mau pilih satu aja deh yang gampang. Ini surat Al-Baqarah 130 ya. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم muslimun. Coba baca Pak ayatnya, terjemahnya Pak. Ada yang mau baca terjemah ayatnya? Udah ada yang bawa Quran? Nah, silakan. 130. Ya, silakan ambil Qurannya Pak. Ayo, jangan ngaji kuping. Ayo, ambil baca. Ya. Dan sungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Masya Allah. Dan pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kira-kira kalau Bapak Ibu baca terjemah seperti itu, yang dimaksud millah Abraham itu apa? Secara lahir, secara zahir dan batin itulah Islam. Islam itulah yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada putra-putranya. Demikian pula Nabi Yakub kepada putra-putranya. Apa yang mereka katakan? Lihat ayat 132 itu. Sungguhnya Allah telah memilih untuk kamu agama ini. Ad-din di situ adalah ad-dinut tauhid. Agama tauhidnya Ibrahim. Ya, maka jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Nah, pertanyaannya, kenapa umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu disebutnya muslimun? Karena memang agama itu satu, namanya Islam, tapi nanti agama Islam ini syariatnya itu disempurnakan oleh syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka di situ ada ungkapan wa antum muslimun. Jadi umat Islamnya ini umat Islamnya Nabi Muhammad. Nah, di zaman dulu ada juga umat Islamnya Nabi Ibrahim, umat Islamnya Nabi Ishak setelah Nabi Ibrahim wafat. Umat Islamnya Nabi Yakub setelah Nabi Yakub wafat. Mereka umat Islam juga, ya kan? Ada umat Islam zaman Nabi Musa, itulah Bani Israel yang mengikuti ajarannya Nabi Musa, tidak menyimpang dari ajaran Taurat. Itu disebutnya umat Islam juga, muslimun. Ya. Jadi yang disebut dengan umat Islam ini bukan cuma kita, umat Nabi Muhammad. Seluruh umat nabi-nabi di zaman dahulu yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya pada saat itu tidak menyimpang, tidak menyeleweng dari ajaran Allah dan Rasulnya, pada saat itu mereka disebut muslimun. Paham sampai sini? Ya. Karena apa?
agamanya Islam. Ini yang disebut dengan al-Islam bimaknal am. Ya, kalau lihat dalam himpunan putusan tarjih ya, bab akidah itu jelas apa itu Islam. Ya, udah ngaji belum? Apa itu Islam? Ya, agama Islam ini adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Itu kan definisinya di Tarjih Muhammadiyah. Ya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, hanya bedanya syariat Islam inilah syariat yang menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya. Jadi ada agama, ada syariat. Agama itu pokoknya, pokok tauhidnya itu. Tauhid itu agama. Ya, jadi mila Abraham itu agama tauhid. Itulah agama, intinya agama Islam. Seluruh agama yang dibawa, dipeluk dan diyakini oleh seluruh nabi dan rasul, itu namanya agama Islam. Hanya Islam yang sekarang itu menjadi sebuah nama khusus untuk ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Itu untuk membedakan dengan umat agama lain yang keluar dari agama Islam yang dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka sudah menciptakan, membuat agama baru, namanya Yahudi, namanya Nasrani. Nah, kita lihat di sini tafsirnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Yaqulu tabaraka wa ta'ala raddan 'alal kuffari fi mabtada'uhu wa ahdatsuhu minasyirki billah. Allah Ta'ala berfirman untuk membantah orang-orang kafir. Ya, karena mereka telah membuat bid'ah, membuat sesuatu yang baru, wa ahdatsuhu, dan mereka membuat sesuatu yang baru itu berupa apa? Asyirki billah, yaitu perbuatan atau keyakinan syirik kepada Allah. Al-mukhalifi li millati Ibrahim al-Khalil imamil hunafa, di mana akidah syirik kepada Allah itu menyelisihi, menentang agama Ibrahim ya, sebagai apa? Beliau ini adalah panutan, imamnya orang-orang yang lurus. Fa innahu jarrada tauhid rabbih tabaraka wa ta'ala falam yad'u ma'ahu ghairahu. Kenapa Nabi Ibrahim itu dia memurnikan tauhid kepada Tuhannya dan tidak menyembah Tuhan selain Allah. Wala asyraka bihi tarfata ainin. Nabi Ibrahim juga tidak pernah menyekutukan Allah dengan yang lain walaupun sekedipan mata. Wa tabarra'a min kulli ma'budin siwa. Dia berlepas diri dari segala sesuatu sesembahan selain Allah. Wa khalafa fi dzalika sa'ira qaumihi hatta tabarra'a min abi. Dia menyelisihi seluruh kaumnya sampai dia berlepas diri dari bapaknya sendiri. Apa firman Allah? Nah, di sini Imam Ibnu Katsir menyebut beberapa surat ayat dari Al-Qur'an yang membuktikan bahwa Ibrahim itu bukanlah orang musyrik. Yaitu surat Al-An'am 78 79. Ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu kan sebagian ini ayatnya dijadikan doa iftitah. Ya, itu hadisnya sahih juga walaupun kita pakai yang redaksi yang lain. Tapi boleh baca doa iftitah pakai ayat ini. Ya. Kemudian di surat yang lain, surat Az-Zukhruf ayat 26 27, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Di ayat yang lain At-Taubah ayat 114, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Jadi ini membuktikan ayat-ayat bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Dia berlepas diri dari semua sesembahan. Apakah sesembahan
sekutu bagi Allah itu berupa benda, ya, seperti berhala, atau makhluk angkasa, bulan, bintang, ya, matahari, gitu ya, pohon, gitu, atau makhluk-makhluk yang lainnya, ya, atau yang dimodifikasi, dikemas-kemas. Sebenarnya kami tidak menyembah matahari, tidak menyembah bulan, tidak menyembah patung, tidak menyembah makhluk benda kasar, tapi yang kami anggap itu adalah misalnya seperti keyakinan Trinitas. Nah, itu menganggap apa? Nabi Isa itu putra Allah, Nabi Isa itu adalah Tuhan dan sebagainya. Maka di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan apa? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Itu telah jatuh kepada kekufuran. Ya. Nah, maka nggak boleh ada pengikut, ya, atau yang mengaku sebagai pengikut nabi-nabi keturunan Nabi Ibrahim di kalangan Bani Israel yang kemudian menyatakan bahwa kami menyembah ini, tapi mengatakan itu Ibrahim masih keluarga kami. Ya, Ibrahim itu adalah bapak kami. Ibrahim itu adalah sumber inspirasi kami. Dari mana inspirasinya? Nggak nyambung. Ya. Inspirasinya nggak nyambung. Ibrahim itu tidak menyembah patung, tidak menyembah manusia, tidak menyembah berhala, tidak menyembah bulan, bintang, matahari. Lah kok ada orang mengatakan itu bapak kami, padahal dia keyakinannya beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka itu ini dibantah oleh Al-Quran. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Apa maksudnya? Dalam tafsir dikatakan ay an tariqatihi wa manhajihi fayukhalifuha wa yarghabu anha. Ya, siapa saja yang membenci millah Ibrahim. Millah itu artinya apa? Tariqahnya, jalan hidup yang dipilih oleh Nabi Ibrahim. Metode, ya, Nabi Ibrahim dalam beragama, lalu kemudian dia menentang, menyelisih, membencinya, maka orang itu illa man safiya nafsah, dia adalah orang yang membodoh-bodohi dirinya sendiri. Berarti apa? Kata lain daripada bodoh, safah. Safah itu dungu. Maka dalam Al-Quran ada ayat, ya, sayaqulus sufaha'u minan nas. Itu di awal juz yang kedua. Setelah ayat-ayat ini, Al-Quran mengatakan sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu man qiblatihim allati kanu alaiha. Itu untuk menuju siapa? Orang Yahudi. Ya, Yahudi itu orang bodoh, orang dungu, ya. Orang kiblatnya berubah, bergeser dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kok dipermasalahkan sama dia. Padahal Nabi Muhammad minta arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu adalah karena yang dibangun pertama kali. Jadi ini ingin mengembalikan kepada status Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, Ka'bah itu pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Jadi apa di sini? Zalama nafsahu bisafahihi wa su'i tadbirihi bitarkihil haqqa ila dhalal. Jadi orang yang membenci agama Ibrahim, membenci tauhid, ya, dia itu adalah orang yang menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya. Kenapa dia menzalimi dirinya? Karena kebodohannya bisafahihi wa su'i tadbirihi, dan karena buruknya. Apa buruknya? Apa ini? Buruknya, ya, pengelolaan orang tersebut, ya, dalam urusan hidup ini ternyata ada mismanagement. Ya, kalau salah urus gimana? Anak kalau salah urus gimana jadinya? Jadi nakal, jadi berandalan, ya. Kenapa? Salah urus, salah asuh, ya, salah asuhan, kata Abdul Muiz, ya. Jadi orang nggak punya akhlak, nggak punya beradab kalau orang itu salah asuhan. Nah, kalau dalam beragama juga salah asuhan,
salah memanage diri kita, salah memilih, ya Allah sudah berikan kebebasan memilih itu agama yang benar mana, yang man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau dia beriman, berimanlah, siapa yang mau kafir, kafirlah. Itu Allah sudah kasih kebebasan. Tapi ketika kita memilih, milihnya harus benar, ya, dan dia bertanggung jawab atas pilihannya tersebut gitu. Nah, ada manusia, ini kata Imam Ibnu Katsir, itu orang bodoh, dungu, dan salah manajemen, mismanajemen, salah asuhan. Salah asuhan manusia ini bagaimana? Kalau anak manusia atau binatang yang gak diurus sama orang tuanya, dilepas begitu aja sama orang tuanya, gak ada tanggung jawab orang tuanya, nah itu salah asuhan. Tapi kalau salah asuhan dalam kehidupan manusia, dengan cara bagaimana? Bitarkihil haqqa ila dhalal, dengan cara dia meninggalkan yang hak, dia ambil yang salah, yang sesat. Ya, ini ada air putih yang bagus, yang sehat, dia ambil air yang bukan air yang sehat, yang bagus, tapi yang dia ambil pilihan yang lain yang ada racunnya. Apa? Contohnya? Minuman keras, ya. Ya. Apalagi minuman yang berbahaya, ya. Nah itu kan makanya Nabi SAW dulu kan ditawari ketika Isra Mi'raj, itu ditawari minum air susu atau minuman keras, khamar. Nabi memilih susu putih. Kenapa? Itu segar, itu bagus, ini sehat. Kalau khamar itu memabukkan, memberikan bahaya, madarat, nauzubillah min dzalik, ya. Nah sama orang kalau beragama itu jangan mismanajemen hidupnya, dia meninggalkan yang hak kepada yang sesat. Haitsu khalafa tariqa man istufiya fid dunya lil hidayati war rasyad, dia menyelisihi jalannya orang, yaitu Nabi Ibrahim yang terpilih di dunia untuk membawa petunjuk, membawa hidayah. Wa min hadatsati sinnihi, itu sejak beliau masih muda. Nabi Ibrahim itu sudah menjadi pilihan Allah sejak masih muda, ila anittakhadahullahu khalila, sampai ketika beliau dewasa diangkat, dijadikan kekasih oleh Allah, dan di akhirat wa huwa fil akhirati minas sholihin as-suada, di akhirat dia termasuk orang soleh, ya. Fataraka tariqahu hadza, lalu ada manusia yang meninggalkan jalannya Nabi Ibrahim, wa maslakahu, ya, metode hidupnya Nabi Ibrahim, wa millatahu, meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim, wattaba'a turuqad dhalalati wal ghai, dia mengikuti jalan-jalan kesesatan dan kebinasaan. Fa ayyu safahin a'zam min hadza, kata Ibnu Katsir, kedunguan apa yang lebih besar dari orang seperti ini? Udah dikasih jalan lurus, dikasih jalan benar, ada contohnya, ada kebaikannya, kok dia milih jalan yang bengkok, dia milih jalan yang sesat. Itulah kedunguan yang paling dungu, ya. Kama qala ta'ala inna syirka la zulmun azim, Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya kemusyrikan itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Nah kalau kita lihat bagaimana pendapat para ahli tafsir, kalangan sahabat dan tabi'in, qala Abul Aliyah wa Qatadah nazalat hadhil ayatu fil yahud. Nah ini, ayat ini turun kepada orang Yahudi, maksudnya mengecam orang-orang Yahudi ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ahdatsu tariqat laysat min indillah, mereka sudah membuat jalan yang baru yang bukan berasal dari Allah. Ya, terus kalau ente sekarang mau berdialog dengan Yahudi, mau mengakui kebenaran agamanya dia, terus ngajak umat Islam melebur dalam sebuah agama yang mereka rekayasa, ini namanya apa?
Padahal ayat ini turun untuk mengecam orang Yahudi. Bodoh kita jadinya, dungu jadinya. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya. Jadi enggak usah saya yang menjawab, Imam Ibnu Katsir sudah jawab ini. Ahdatsu tariqan laysat min indillah wa khalafu millata Ibrahim fima akhadhuhu. Mereka sendiri menyelisihi dan membangkang dari millahnya Ibrahim. Agama Ibrahim yang mereka karang-karang berarti berbeda dengan agama Ibrahim yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa yashhadu li sihhati hadzal qaul qaulullahi tabaraka wa ta'ala, dan menjadi apa? Syahid atau pembenar terhadap kebenaran ucapan ini, yaitu firman Allah di surat Ali Imran ayat 67-68 yang menyatakan Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah seorang yang hanifan, yang lurus, musliman yang muslim, wa ma kana minal musyrikin. Dia bukan termasuk orang golongan yang musyrik. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya boleh tambahkan dalam tafsir yang lain, ya, dari tafsir At-Tabari. Apa sih sebenarnya maksud wa may yarghabu an millati Ibrahim itu? Siapa? Ya. Kata Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, ya, jadi tafsir At-Tabari ini lebih tua daripada Ibnu Katsir. Ya, beliau ini wafat tahun 310 Hijriah. Kalau Imam Ibnu Katsir wafatnya 774 Hijriah. Beda berapa? 400 tahun. Ya. Lebih tegas lagi dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan apa? Innama anallahu bidzalikal yahuda wan nasara li ikhtiyarihim makhtaru minal yahudiyya wan nasraniyya alal Islam. Yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi yang dimaksud orang dungu itu yang membenci agama Ibrahim adalah mereka. Kenapa? Likhtiyarihim makhtaru minal yahudiyya wan nasraniyya alal Islam, karena mereka memilih agama Yahudi dan Nasrani ketimbang Islam. Kenapa? Li'anna millata Ibrahim, karena yang dimaksud dengan milah Ibrahim dalam ayat itu hiya al-hanifiyatul muslimah. Itulah agama yang lurus, agama Islam. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Imran 67, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Nah, dari Qatadah, ya, may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah raghiba an millatihi al-yahudu wan nasara. Kata Imam Qatadah, ini dikutip diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam riwayat beliau nomor 2083. Ya, jadi yang membenci agama Ibrahim itu siapa? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Wattakhadul yahudiyya wan nasraniyah, dan mereka menjadikan Yahudi dan agama Yahudi dan Nasrani itu bid'atan laisat minallah. Itulah bid'ah yang bukan bersumber dari Allah. Ya, jadi ada bid'ah yang lebih bahaya daripada sekedar bid'ah dalam fikih, ya. Itu bid'ah dalam akidah. Nah, makanya bid'ah dalam akidah ini harus diwaspadai, harus kita bersihkan dari akidah kita, ya. Jadi bid'ah akidah itu yang paling besar ini adalah bid'ah agama yang diciptakan oleh manusia-manusia, ya, berupa apa? Agama selain Islam. Wa taraku millata Ibrahim, mereka meninggalkan milahnya Ibrahim. Ai al-Islam, yakni al-Islam, yang dimaksud milah Ibrahim itu adalah al-Islam, Islam ini, ya, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika ba'atsallahu Nabi Muhammadan bimillati Ibrahim, karena dengan demikian Allah mengutus nabinya Muhammad SAW itu dengan milah Ibrahim. Jadi dengan tegas Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa milah Ibrahim itu adalah al-Islam. Nah, makanya saya ada menulis buku, cuma saya nggak bawa.
Nanti kapan-kapan kalau ada yang mau pesan boleh. Judulnya Tafsir Sesat. Ya. 72 isai untuk meluruskan Islam di Indonesia ini. Itu di bab 65 saya menulis, ada tulisan di sini, kesesatan paham Milah Abraham. Milah Abraham yang dikembangkan oleh orientalis, yang dikembangkan oleh pendeta Kristen dan Yahudi, yang lalu diadopsi oleh aliran sesat di Indonesia. Aliran itu namanya Milah Abraham. Sebelumnya namanya Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Dari mana ini gerakan? Itulah Ahmad Mossadegh. Ahmad Mossadegh ini ya yang ngaku-ngaku jadi nabi, terima wahyu di Gunung Bunder. Ternyata terima wahyunya bukan seperti yang diajarkan oleh Islam. Dia bikin ajaran baru namanya Milah Abraham. Ini yang ingin memblender Islam dengan Yahudi. Makanya ajarannya ini sesat. Kenapa? Karena telah keluar dari agama Islam, karena mengadopsi iman Yahudi dan Kristen. Ya. Ujung-ujungnya kemana? Ini Ahmad Mossadegh ya, bergurunya ke sono. Kemana? Kejauhan. Coba cari searching. Bergurunya ke situ. Kemana? Itu yang baru bebas dari penjara. Yang nyanyi-nyanyi di masjid dia, di pesantren dia, Halohem, halohem, halohem. Oh, bulat. Ya. Saya nggak perlu sampaikan di sini. Ini nanti masuk TV-mu ya. Cukup Anda aja yang tahu. Jadi sanatnya begitu ke sono. Ya. Kenapa dia bisa nyanyi-nyanyi lagu Yahudi itu? Ya karena memang mengajarkan itu. Milah Abraham. Apa kesesatannya? Di sini saya tulis, mengusung teologi inklusif pluralis dengan dalih agama Ibrahim. Ini di halaman 546 saya tulis. Yang kedua, mengajak umat muslim menghormati tradisi Sabat Yahudi di samping tetap mendirikan ibadah sholat Jumat. Jadi agama ini, kelompok Ahmad Mossadegh ini, Gavatar Milah Abraham, dia ibadahnya Jumatannya hari Sabtu. Ya. Kemudian yang ketiga, menjustifikasi Isa Al-Masih sebagai penebus dosa umat manusia. Ya. Ini jawabannya ada semua di sini di buku saya. Yang keempat, menafsir ulang Al-Quran agar setuju atau cocok dengan konsep Trinitas Kristen. Itulah Milah Ibrahim. Menafsir ulang hari kiamat sebagai hari kemenangan Milah Abraham. Nah ini saya bantah. Kenapa? Karena ulama semua sepakat yang namanya Milah Abraham itulah Al-Islam yang dibawa, dijaga kemurniannya oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai pewaris satu-satunya yang sah, legal dan benar, valid. Itulah agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari halaman 545 sampai 563 di buku saya ini ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi hati-hati dengan tawaran-tawaran semacam itu. Ini banyak jebakan-jebakan ya, banyak hal area yang abu-abu, gray area ya. Pokoknya kalau yang mengajak itu musuh kita berdialog, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menyalahi ya kemanusiaan, menyalahi akal sehat, menyalahi akidah tauhid kita,
Pokoknya itu udah harus kita curigai. Mau dibungkus sebagus apapun, ujung-ujungnya supaya apa? Anda umat Islam, kami ajari begini. Ini kan lucunya begini nih. Hoi. Lucunya begini. Orang Islam, guru-guru Muslim, guru-guru pesantren, guru sekolah Islam diajari tentang Islam toleransi oleh orang kafir. Pendeta lah, rabi lah, anu lah. Kita terima dia, tapi nggak pernah ada, mohon maaf, seminari, ya, calon lembaga yang mendidik pendeta dan rabi dalam agama Kristen dan Yahudi. Apakah pernah mereka mengundang ulama untuk menjelaskan akidah tauhid yang benar? Nggak ada. Karena mereka tahu kalau diajarin begitu pada murtad semua agama dari ini. Pada keluar dia dari agamanya. Ya. Nah yang diajarin begini-begini yang sesat-sesat ini kepada umat Islam aja. Aneh. Lah kok mau kita terima itu gimana? Ya, maka hati-hati ya. Banyak jebakan-jebakan yang dilakukan seperti itu. Untuk apa? Untuk melumpuhkan akidah Islam. Satu. Yang kedua untuk menjadikan umat Islam ini apa? Permisif. Menjadikan umat Islam ini toleran terhadap kekufuran, ya, toleran terhadap perilaku jahat mereka. Ya, nih lo, damailah kita, wong kita satu-satu agama Ibrahim. Lo umat Islam adiknya kita Yahudi ini kakak ente, kakak tua. Ya, bukan burung. Ada kakak tua, ada adik muda. Ini kakak tuanya Yahudi, adiknya Kristen, yang lebih muda lagi Islam. Dengan Abraham Religions itu, mereka seolah-olah ingin apa? Minta pengakuan dari umat Islam bahwa agama mereka itu benar, seperti agama Ibrahim. Nah ini jebakannya salah. Jelas dalam Quran Yahudi Kristen itu sesat, dimurkai oleh Allah. Tiap hari ente berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu akidahnya mereka yang dimurkai oleh Allah dan tersesat. Ya. Itu sudah jelas ya. Nah, sekarang kita mau dibikin abu-abu. Ya, kita bermuamalah dengan mereka silahkan, boleh. Kita berdialog baik untuk kerjasama sosial silahkan, ada muamalah silahkan, ya. Dia pinjam bangku, dia pinjam tenda, dia pinjam tempat parkir lahan kita, boleh silahkan. Tapi jangan ente datang ke rumah aneh pinjam ya, mau ngelamar anak kita, mau dikawinin sama dia, nggak bisa. Nah, nanti kan ujungnya proyeknya begitu juga tuh, perkawinan beda agama. Boleh, ya, kebebasan orang untuk pindah agama. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi ini jebakan-jebakan supaya apa? Jadi masuknya nanti kepada pluralisme. Kita membenarkan keyakinan agama lain. Kalau kita menghormati, kita toleran, tenggang rasa, itu benar, boleh. Lakum dinukum. Kita nggak mengganggu dia punya ibadah, nggak mengganggu dia punya hari raya. Tapi kita nggak boleh campur dengan mereka dengan hari rayanya, pakai pakaiannya, pakai atributnya, ya nggak boleh. Tapi dia mau buat hari raya, butuh tempat parkiran, ya kita kasih, silahkan. Kita nggak ganggu, kita nggak bikin dia susah, ya. Tapi kalau untuk lebih dari itu nggak boleh. Inilah Islam. Islam itu teguh dalam pendirian, tapi luas dalam pergaulan. Nah, luasnya umat Islam dalam pergaulan jangan dimanfaatkan untuk menjerumuskan umat Islam ke dalam kesesatan akidah. Nah, kita ini terlalu gampang, ngegampangin. Ya. Kan ada ajaran toleransi, kan ada ajaran berbuat baik kepada non-muslim. Udahlah kita ikut dialog begini, ujung-ujungnya begitu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, paham sampai sini? Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.